Udah hampir berapa guys? Sudah hampir 30 juta aku gaji itu sebulan ya guys. Dan itu cuma 5 jam dan dia nggak bisa ada waktu untuk juga bantuin aku bersihin di rumah gitu. Hai guys, welcome back to my channel. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Wow. Up. Jadi guys, kali ini itu aku mikir bahwa aku akan apa ya? Istilahnya kayak curhat gitulah ke kalian. Evan, di bonjour à tout le monde. Halo semua. Bilang halo semua. Halo semua. Halo semua, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Cium, gimana cium? Muah. Cium? No? Oke. Nah, sambil aku mau curhat ke kalian, aku itu pengen ngerujak ya. Jadi ini aku kemarin tuh dapet mangga muda. Bener-bener mangga muda banget ya guys ya. Tuh lihat mangganya, dan aku taruh kulkas kemarin. Dan mangga ini itu guys, aku beli di toko Biokup namanya. Dan ini bukan seperti mangga yang aku beli biasanya di supermarket ya. Jadi aku yakin ini pasti kecut banget. Tapi nggak apa-apa ya. Aku suka banget kecut-kecut. Dan tadi aku buat saus sambelnya ya. Jadi ini itu sambal kacang. Tuh. Isinya iya. Sambil ngomong ya. Jadi tadi itu Julian marah sama Evan karena Evan itu tadi Kiskia telat bangun pagi ya guys. Jadi itu kalau dia telat bangun pagi dan kita nggak bangunin, itu harinya dia jadi kayak berantakan gitu. Iya. Jadi tadi dia juga tidur siangnya juga telat jadinya. Setelah tidur siangnya telat, akhirnya kita bangunin untuk ke La Crèche ya, untuk ke sekolah. Tapi bukannya dia malah seneng ya ke sekolah. Biasanya itu seneng banget dia kalau ke sekolah. Tapi dia nangis sampai setengah perjalanan, dia nggak berhenti nangis. Akhirnya Julian bilang ya udah deh kita pulang aja. Jadi akhirnya kita nggak ke La Crèche ya hari ini ya. Jadi makanya Evan ada di sini. Ini jam berapa ini ya? Kalau nggak salah ini jam 4 sore ya. Dan Evan ada di sini. Biasanya dia lagi di La Crèche. Jadi si Julian agak jengkel gitu, nggak tahu marah sama siapa. Aku juga nggak tahu apa dia sebel sama aku. Lah anaknya yang tidurnya bangunnya telat, kok aku yang dimarahin ya. Nggak dimarahin sih, maksudnya dia tuh kayak jengkel gitu. Jadinya kok apa sih namanya, dia nggak teratur gitu ininya tidurnya ya. Kadang kan anak kecil ya gitu ya guys ya, nggak bisa diprediksi. Jadi daripada dia nangis aja di La Crèche, mending dia nggak ke La Crèche ya. Nanti soalnya kasihan gurunya kalau dia nangis terus. Akhirnya kita juga disuruh bawa dia pulang ntar. Nah lanjut, jadi aku tuh sebenarnya mau cerita apa ke kalian. Jadi aku mau cerita tentang curhat seorang ibu. seorang ibu ya. Ntar sebelum itu aku akan nunjukin ke kalian sesuatu yang kemarin aku bikin nasi kuning, yang aku bikin nasi jagung. Itu banyak sekali yang tanya, atau sih Evan, apa sih yang ada di kolam renang kamu? Kok ada yang gerak-gerak hitam gitu? Kamu melihara apa gitu ya? Jadi ini dia guys. Jadi ini dia yang semua pada
salah fokus di kolam renang aku. Jadi di kolam renang aku itu ada mesin ya. Nah, mesin ini itu untuk membersihkan dasar kolam renang. Dan jadinya kalau misalnya aku nyalain, ini tuh dia muter ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. No, Ivan. No. Jadi itu mesin itu tuh dia bergerak sendiri ke seluruh dasar permukaan kolam renang. Jadi walaupun kita nggak bersihin, dia juga sudah bersih. Jadi kita tinggal masukin yang kita cuma harus bersihin yang di atas aja. Jadi kita nggak perlu kayak nyikat gitu di bawah, karena mesin itu yang udah di dasar yang keliling-keliling gitulah, bersihin. Evan, itu ada papanya di situ ya. Jadi ada yang ngawasin. Mister Julian, lagi ngapain? Marah. Lagi marah. Jadi guys, Mister Julian itu lagi marah katanya dia, karena ya itu tadi, karena Evan nggak teratur ya ininya, schedule-nya gitu. Oke, tuh lihat tuh, enak banget ini. Jangan ngiler ya guys. Iya. Biasanya aku beli nanas sama timun ya. Tapi karena aku cuma pengen mangga kali ini, jadi aku cuma pakai mangga doang. Dan kerupuk. Jadi aku suka juga kerupuk ya. Tuh. Jadi mau curhat atau mau makan nih gitu ya? Oke, mau curhat. Jadi guys, aku tadi pagi itu kan buka HP. Tadi pagi itu Evan bangunnya kesiangan ya. Jadi aku sambil nungguin dia bangun, aku itu kayak bacain komen-komen kalian gitulah. Mumpung Evannya masih tidur. Jadi aku bukain tuh salah satu ada komen yang bikin aku bukan marah juga sih, tapi kayak sebel gitu. Kenapa kalau misalnya kamu nggak tahu, kenapa ngejudge orang seenak gitu loh, maksudnya. Jadi mungkin orang ini tuh nggak tahu hidup aku gimana, realitanya seperti apa, karena kan aku udah bilang dari awal di video aku itu bahwa hidup aku ini yang aku bikin daily vlog itu cuma ada sekitar 30% dari kehidupan normal aku ya guys. Jadi itu kalian nggak bisa ambil kayak hidupnya Miftah itu ya seperti yang di YouTube itu. Jadi itu enggak ya guys ya. Ya itu cuma sekitar 30% dari 70% kehidupan aku. Jadi kalau misalnya kalian lihat senang-senangnya aja gitu kan kayaknya enggak ya guys ya. Jadi itu realitanya enggak seperti itu. Kehidupan orang itu pasti ada up and down. Terus itu juga ada sisi private atau sisi privasi lainnya yang tidak aku tunjukkan di video gitu ya. Jadi mohon kalian yang menganggap bahwa di video ini itu adalah seluruh dari hidup aku, itu enggak ya. Dan maaf juga kalau misalnya aku bikin video itu aku memang kalau ada Evan ya kayak gini sambil mau mamam. Merci mon amour. Jadi sambil ngomong gitu ya, sambil ngomong Evan walaupun ada papanya di situ. Tapi kan Evan kan anak mama. Iya nak ya? Evan anak mama atau anak papa? Anak mama? Merci bebe. Ya Evan? Evan coba? Mau kerupuk? No? Oke. No, touche pas ça. Oke, lanjut. Jadi ceritanya komen ini itu bilang bahwa aku tuh pemalas
males, kayak aku nggak tahu komennya itu menuju ke apa. Jadi aku mikirnya karena di konten itu ya konten yang waktu aku bilang ya sekarang Evan tuh sudah makan sendiri, ya udah makan sendiri dan aku nggak pernah nyuapin dia lagi. Itu aku mikirnya bahwa mungkin dikira pemalas karena aku nggak nyuapin anakku lagi ya. Jadi Evan itu masih kecil, dasar aja ibunya males gitu ya. Jadi aku tuh yang kayak memangnya dia tahu keseharian aku gimana kok bisa ngejudge aku males nggak nggak nyuapin anaknya, nggak ngurusin anak aku gitu. Guys, dimanapun ibu di dunia ini nggak ada yang males untuk ngurusin anaknya sendiri ya. Nggak ada seorang ibu yang menelantarkan anaknya nggak diurusin, mau apakah gitu biar dia dibiarin, itu nggak ada ya guys ya. Nggak ada sekalipun seorang ibu yang yang kayak menelantarkan anaknya gitulah, kayak nggak ngurusin anaknya karena malas. Ini orang nggak tahu aja gitu ya. Jadi enggak ya guys, jadi setiap langkah, setiap apapun itu yang aku lakukan itu sudah dipikirkan matang-matang, apalagi sama Evan gitu ya. Jadi Evan tuh adalah anak pertama, anak yang cute gitu ya. Masa sih mau dibiarin? Nggak mungkin kan ya. Gimana sih? Jadi aku mau cerita ke kalian kenapa. Mungkin ada yang nggak tahu kenapa sih Miftah itu anaknya belum juga 2 tahun sudah dibiarin makan sendiri, udah disuruh makan sendiri. Kenapa? Jadi teman-teman, di sini itu di Perancis itu berbeda dengan di Indonesia. Karena aku tinggal di Perancis dan aku tidak tinggal di Indonesia, jadi aku tuh harus mengikuti style untuk membesarkan anak di sini ya guys ya. Bukan dengan berat hati, tapi memang harus ya guys ya. Jadi itu memang kayak sudah kewajiban aku untuk mengikuti bagaimana cara biasanya orang tua di Perancis mengurus anaknya gitu. Awalnya mungkin aku bilang aku akan tetap dengan pendirian aku, dengan keindonesiaan aku untuk mengurus Evan ya. Iya, tapi nyatanya guys ya, banyak yang nggak sinkron, yang nggak cocok gitu. Contohnya dengan makan ya. Kalau di Indonesia guys, pasti banyak sekali ibu-ibu yang nyuapin anaknya itu sampai SD pun disuapin ya, sampai TK pun disuapin ya. Kadang tuh kalau orang zaman dulu ya, kalau anaknya nggak mau makan, nyuapin tuh sampai dikejar kemana, kesini, kesana, kesini. Dan itu nggak bagus sama sekali guys. Di sini itu dilarang, bukan dilarang pemerintah ya, tapi memang dilarang sama pediat. Pediat itu adalah dokter anak. Jadi anak itu kalau makan di sini harus di tempat duduknya dia. Jadi harus di mejanya, di kursinya dia. Nggak boleh kita kejar-kejar dia makan sana, makan sini, makan sana, makan sini gitu ya. Itu nggak boleh di sini. Beda ya sama kayak Indonesia, kadang digendong terus tuh disuapin, atau kalau misalnya masih kecil ditidurin di bantal terus tuh disuapin. Enggak guys, di sini beda, enggak seperti itu ya. Karena aku masih ingat dulu waktu masih zaman adik aku, karena waktu itu aku umur 11 tahun waktu aku punya adik aku. Itu jadi aku juga ngurus adik aku dan aku tahu gimana perbedaannya. Jadi waktu dulu itu aku ingat waktu dia masih umur sekitar berapa ya, 4 bulan ya, 6 bulan, yang waktu dia sudah pertama kali makan bubur asi ya, kayak bubur campur asi gitulah. Itu tuh dia itu dimakanin itu tidur, jadi kayak dibantal gitu, tidur disuapin. Padahal di sini itu nggak boleh ya guys ya. Jadi di sini itu harus posisi duduk kalau makan. Kalau dia sudah bisa duduk sendiri di kursinya, dia harus duduk di kursinya. Nggak boleh dipangku atau nggak boleh digendong sambil makan, itu nggak boleh. Jadi perbedaannya itu udah kelihatan sekali ya guys ya. Terus itu kenapa dia harus makan sendiri di umur dia yang sekarang? Nggak di umur dia sekarang aja guys. Jadi dia itu sudah makan sendiri, harus dibiasakan dari umur 1 tahun. Jadi waktu itu aku masukin dia ke sekolah, ke la crèche itu kayak umur 1 tahun berapa bulan gitu ya.
Dan di situ aku belum sadar bahwa betapa pentingnya aku harus kasih dia sendok sendiri, garpu sendiri, dan makan sendiri, karena aku pikir ini masih bayi gitu ya. Dan akhirnya di La Crèche itu guys, dia itu nunggu seseorang untuk ngasih makan dia, sedangkan anak-anak lainnya itu udah makan sendiri. Dan akhirnya aku ditanya sama gurunya, apakah Evan itu belum diajarin makan sendiri? Iya, belum, karena di La Crèche itu satu kelas itu guys isinya sekitar, dulu sebelum Covid itu 12 orang, dan sekarang itu sudah turun jadi 7 atau 8 orang gitulah satu kelasnya, dengan gurunya itu ada 3 atau 2 orang per kelas. Jadi nggak mungkin kan kalau misalnya jam makan siang mereka 3 orang itu nyuapin berapa anak gitu, nggak mungkin. Jadi dia itu ada mejanya sendiri besar gitu ya, meja panjang gitu, sambil ada kursi kayak di kantin gitu, dan mereka itu makan sendiri. Nggak karena aku nggak mau nyuapin, aku malas nyuapin, tapi memang harus mandiri. Iya nak, udah mandiri ya, Evan sudah bisa makan sendiri. Dan kadang, tapi ya walaupun kayak gitu, kalau misalnya malam, kalau misalnya dia udah kayak capek gitu dan kayak nggak ada tenaga untuk makan sendiri, itu kadang aku juga nyiapin dia, sudah aku nggak giniin lagi, jadi dia tinggal makan gitu. Iya. Atau kadang dia juga aku suapin ya kalau misalnya dia udah kayak nggak ada tenaganya, udah capek gitu ya. Jadi aku nggak gendong dia ya, dia tuh ada di tempat duduknya dia. Kadang sampai ketiduran ya. Kadang sampai ketiduran. Jadi maksimum untuk kita kasih makan itu sekitar 30 menit. Kalau 30 menit dia nggak habis makannya, udah kita stop. Nggak di ini lagi, nggak dilanjut lagi gitu. Jadi di sini tuh semuanya itu sudah dipertimbangkan guys. Nggak karena aku males ya. Iya. Harus mandiri, nggak boleh disuapin. Dan juga dari bayi di sini, poin kedua itu mereka harus tidur sendiri. Tapi karena aku itu kayak nggak tega ya guys ya, nggak tega kok bayi tidur sendiri. Kalau di Indonesia kan biar sampai dia umur berapa juga tidurnya sama orang tuanya ya, di tengah gitu ya. Tapi sebenarnya alasan utama kenapa bayi itu nggak boleh tidur sama orang tuanya di tempat tidur orang tuanya, itu karena bahaya ya guys ya. Jadi itu resiko untuk kayak nindihin bayi itu resikonya banyak sekali ya. Kalau misalnya aku pikir nggak mungkin orang naluri seorang ibu itu pasti sudah ada dan nggak mungkin nindihin bayinya, tapi banyak guys, banyak sekali bayi yang meninggal karena ketindihan orang tuanya sendiri. Kadang orang tua itu kalau misalnya saking capeknya ya, kadang itu mereka nggak kerasa gitu kalau udah bayinya itu ternyata ditindisin gitu ya. Jadi memang alasan utama kenapa bayi itu nggak boleh tidur sama orang tuanya itu karena resikonya besar ya. Jadi bukan karena kita nggak sayang dengan anak kita ya, tapi aku tetap aja kayak maunya itu tidur sama Evan gitu ya. Tapi waktu udah umur sekitar 1 tahun itu aku udah coba dia buat tidur di tempat tidurnya, tapi nggak berhasil karena aku kurang tega. Dan akhirnya dia tidur sekarang di tempat tidurnya, tapi aku harus ada di sampingnya dia sampai dia tidur, harus pegangan tangan guys. Jadi ya kita harus pegangan tangan gitu supaya dia bisa tidur. Itu. Jadi setelah itu dampaknya di aku lagi guys, karena kalau di Indonesia pasti kalian tidur sama bayi kalian sampai nggak tahu umur berapa, tapi di sini itu ternyata memang tidak boleh ya. Jadi dokter anak aku sangat tidak mau menyarankan dan dia marah sama aku. Harus dicoba. Kenapa? Karena sekarang di La Crèche, di sekolahnya Evan nggak diterima. Kasihan banget sih kamu nggak diterima untuk ke sekolah dari pagi sampai sore. Kenapa? Karena dia nggak bisa tidur siang sendiri di La Crèche. Jadi dia itu nangis selama 2 hari
setelah 1 jam nangis itu akhirnya kita jemput. Terus itu kita coba lagi besoknya dan nangis juga 1 jam, nggak berhenti. Dan akhirnya kita memutuskan dan Lacresse-nya juga memutuskan untuk stop bawa Evan dari pagi sampai sore. Jadi alhasil sekarang Evan tuh cuma 2,5 jam aja di sekolah. Memang nggak bisa disamain ya, di Indonesia sama di sini tuh nggak bisa disamain. Nggak hanya itu sih, banyak sekali ya metode-metode untuk mendidik anak di sini yang sangat berbeda dengan Indonesia ya. Terus guys, kalau aku bilang di Indonesia itu kalian tuh beruntung banget. Jadi kalau tingkat kalau kita bicarain tentang kemalasan ya, tingkat kemalasan aku di sini itu mungkin kalau misalnya kalian bilang aku malas, kalau di Indonesia itu kan kalian kalau misalnya malas masak, misalnya yang istri bisa masak ya, yang istri yang nggak bisa masak pasti beli terus ya. Tapi kalau yang istri yang bisa masak, kalau misalnya kalian ada kalanya kalian itu pasti malas masak banget kan? Dan kalian tuh masih bisa kemana? Misalnya kalian masih bisa ke warung yang jual masakan-masakan sehari-hari itu 50.000 ya, udah kalian bisa dapat berapa menu itu buat suami kalian pas pulang kerja, buat anak kalian, buat keluarga kalian. Tapi di sini nggak bisa guys, nggak seperti itu. Kalian kalau misalnya malas keluar itu bisa Gojek. Di sini nggak bisa guys. Di sini beda. Di sini tuh kita tuh harus dituntut untuk hidup sangat mandiri. Jadi aku tuh masak buat keluarga aku itu kadang bisa 3 kali sehari. Kalau kita lagi pengen kayak breakfast atau sarapan yang kayak telur gitu, jadi aku masak kayak omelet, aku masak scramble egg atau yang seperti itu ya, kayak nyiapin tomat yang di itu semua Evan, tomat yang di grill gitu ya. Jadi pagi itu kita harus masak. Kalau enggak ya kita cuma nge-toast roti gitu ya, sama selai yang nggak perlu masak kadang. Tapi kalau misalnya kayak untuk makan siang itu aku harus masak lagi. Dan masaknya itu nggak seperti kayak di Indonesia guys ya. Kalau kamu masak cuma ayam sama nasi, kalau di sini tuh harus ada, nggak harus sih, maksudnya itu mungkin karena suami aku aja ya. Jadi tuh harus ada sayurnya. Kalau misalnya nggak ada sayurnya itu nggak afdol gitulah istilahnya. Jadi tuh harus masak kayak hampir 4 sehat 5 sempurna ya. Kadang kalau aku lagi nggak pengen masak masakan sini, itu kadang kalau misalnya dia lagi nggak pengen masak, nggak pengen makan makanan Indonesia, itu aku harus masak 2 menu guys. Jadi abis aku masak ikan goreng misalnya sama nasi sambal terasi, terus aku akhirnya juga masak pasta gitu, pasta apa gitu sama. Terus buat makan malamnya lagi aku harus masak lagi dengan menu yang berbeda. Menunya itu nggak boleh sama dengan yang waktu kita menu di lunch ya, makan siang itu nggak bisa sama. Besoknya itu juga menu makan malam dan besoknya makan siang itu nggak boleh sama guys. Jadi tuh aku otomatis harus masak dengan selalu menu yang berbeda. Ayo gimana kalau misalnya di Indonesia kan kalian masak 1 kali buat 1 hari gitu ya, buat ntar dipanasin lagi buat makan siang, dipanasin lagi buat makan malam. Kalau di sini guys itu tidak seperti itu ya. Jadi aku harus masak 3 kali. Teriak-teriak. Setelah itu untuk kalau misalnya di Indonesia, kalau misalnya kalian mampu untuk membayar pembantu, pasti kalian punya pembantu kan, pasti kalian punya yang bantuin kalian masak, bersih-bersih, nyetrika, yang bisa bantuin kalian ngurus anak juga. Di sini itu guys aku punya 1 pembantu, tapi itu untuk bed and breakfast aku ya. Jadi untuk bersihin kamar-kamar tamu aku, untuk nge-laundry juga kita harus ke laundry ya, tapi itu yang buat linen yang besar. Tapi yang linen yang kecil itu memang pembantuku juga.
yang bersih, yang nyuci dan nyetrika, dan juga plus kadang sama nyetrikain baju aku ya. Jadi kadang aku nyuci sendiri, setelah itu nanti dikeringin, ada mesin pengering ya kalau di sini ya. Setelah itu dia yang nyetrikain. Jadi sebatas itu aja. Untuk masak, untuk ngurus anak, untuk bersih-bersih rumah aku sendiri, ngepel, nyapu, bersihin tempat tidur, ngelap-ngelap, bersihin apapun itu aku guys. Jadi kalau misalnya dibilang males, sakit hati aku. Jangan dibilang males dong. Aku nih udah nggak males banget ini kalau misalnya dibandingkan sama orang yang di Indonesia gitu ya. Jadi kalau misalnya pembantu di Indonesia ya, kalian bisa bayar berapa sih? 3 juta ya, 3 juta per bulan. Itu udah bisa seharian gitu ya. Kalau di sini itu guys, pembantu aku itu harus dibayar per jam. Jadi 1 jamnya itu aku, karena dia udah 10 tahun kerja di sini, itu dia dapat gaji sekitar 12 euro ya per jamnya. Jadi sekitar berapa ya? 12 euro. Yang pasti dia kerja 5 jam, ya sekitar 140.000, 150.000 lah 1 jamnya ya. Jadi 1 jam itu dapat 150.000. 1 hari itu dia kerja cuma dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Jadi itu cuma 5 jam sehari ya. Ya. Jadi kerja itu 5 jam sehari, dari jam 8 sampai jam 1 siang ya. Itu 1 hari itu kita gaji sekitar 950.000 ya guys. Hitung aja. Dan dia ada libur 1 hari ya dalam seminggu. Jadi hari Minggu itu libur. Jadi 1 bulan, kalau 1 hari 950.000 ya, kalikan aja lah 30 ya misalnya ya, segitu. Udah hampir berapa guys? Udah hampir 30 juta aku gaji itu sebulan ya guys. Dan itu cuma 5 jam, dan dia nggak bisa ada waktu untuk juga bantuin aku bersihin di rumah gitu. Jadi perbedaannya sangat signifikan ya di Indonesia dan di sini. Jadi oleh karena itu kalau misalnya kalian lihat istri-istri bule, kalau misalnya kalian bilang istri bule di luar negeri itu cuma dijadiin babu sama suaminya. Enggak guys, memang kalau di sini tuh memang kayak gitu, memang mandiri. Kalau misalnya kalian mau punya pembantu ya segitu, 30 juta per bulan. Kalau aku nggak punya bed and breakfast, aku bisa kerjain sendiri, aku bakal kerjain sendiri. Gak bakal aku punya pembantu, gak bakal punya yang ngomong anak. Apalagi kalau misalnya gaji babysitter ya, itu lebih mungkin 2 kali lipat dari itu guys ya. Untuk gaji babysitter ya. Tapi babysitter kan memang ada sekolahnya ya di sini ya, nggak sembarangan babysitter. Ya gitulah guys. Jadi ya seperti itu perbedaannya di Indonesia dan di sini. Jadi kalau misalnya kalian bilang aku males, please jangan dibilang aku males ya. Karena di sini tuh sudah sangat mandiri. Dulu aku waktu masih di kuliah, aku masih kerja di Bali ya. Untuk ngelondri aja aku laundry berapa sih, yang laundry 5 kiloan. Kalau di sini guys harus cuci sendiri ya. Kalau misalnya kalian malas nyuci, mau nggak mau ya harus sendiri. Kalau di sini aku waktu itu pernah dry cleaning baju pernikahan aku, roknya aja, karena kan yang atasnya itu kan banyak kayak apa ronceannya gitu, kayak apa sih namanya, manik-manik ya. Jadi bawahnya payet, jadi payetnya itu kan nggak bisa dicuci. Jadi aku cuci itu bawahannya doang, jadi kayak rok panjang itu. Itu pertama kali dan terakhir kali aku dry cleaning ya guys. Kenapa? Karena cuma dry cleaning bawahan doang itu 50 euro guys. Cuma 1 doang ya, itu aku bayar 750.000 satu aja guys. Kalau gitu mending aku cuci tangan sendiri gitu ya. Ya, cuci tangan sendiri. Ya jadi di situ bener-bener beda guys. Di sini memang harus, kalau kalian hidup di luar negeri itu harus siap mandiri. Gak kayak di Indonesia manja ya. Kalau di Indonesia ya, di Indonesia aku juga manja kok guys. Makanya oleh karena itu kemarin tadi pagi aku sakit hati membaca dibilang males. Padahal aku sudah sangat rajin di sini ya guys ya. Tolong belain aku. Enggak.
Bukannya aku marah ya guys ya di komen seperti itu, enggak. Aku nggak marah, tapi aku cuma mau klarifikasi aja. Karena memang aku nggak suka kalau aku dibilang pemalas gitu ya. Kalau nyatanya memang aku pemalas, it's okay. Kalau menurut kalian aku pemalas, it's okay. Tapi kalau misalnya kalian sudah tahu kan cerita aku pagi sampai malam apa aja yang aku kerjain, ya karena kalian taunya kan aku cuma bikin video lagi duduk-duduk males nyantai makan gitu ya. Ya of course kalian pikirnya aku males gitu ya, tapi padahal guys di belakang layar ini ya ampun. Karena di sini tuh memang jadi orang tua itu harus tega ya guys ya. Di sini tuh bukan karena nggak sayang ya, tapi karena memang untuk demi kebaikannya dia. Aku ingat banget waktu dia umur 4,5 bulan itu aku sudah taruh dia renang ya, jadi les renang. Umur 4,5 bulan guys, itu masih bayi banget dia tuh sudah renang. Aku sebenarnya nggak tega ya, tapi orang sini tuh ya kayak gitu guys ya, memang seperti itu. Aku tuh kayak nggak tega gitu, kayak dikelepin ke dalam air, ke dalam kolam ya, tapi ya memang seperti itu di sini supaya dia itu berani. Dan dia itu akhirnya sekarang Evan tuh nggak takut ya sama laut, sama kolam renang. Dia tuh nggak takut karena mungkin dia inget ya waktu waktu bayi dia udah berenang itu, kayaknya dia masih inget. Oke guys, kalau gitu sampai sini aja video kali ini. Semoga kalian nggak bosen. Aku akan bikin konten lain ini, jadi cuma hanya selingan aja karena aku pengen curhat aja. Tadi aku lagi pengen ngerujak dan aku mikir aja pengen bikin konten supaya juga mungkin kalian bisa lebih kenal aku gitu ya guys ya. Oke, thank you so much for your support. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga yang belum subscribe tolong ya di subscribe. Thank you so much. Bye bye, see you on my next video. Bye.